Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Bibel Flow dan Sintua HKBP Kirap Remaja mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat HKBP Kirap Remaja. Kiranya Tuhan melepaskan kita dari mara bahaya, khususnya dari wabah virus corona. Salam sehat buat kita. Saudara-saudari, ibadah online akan dimulai. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 3. Kita nyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke misbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntut dan dibawa ke gunungku yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita puji Tuhan dari buku Nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan ayat 3. Kita nyanyikan. Hukum Tuhan pada minggu ini didasarkan pada 1 Yohanes 2 ayat 3 demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian HKBP 182 ayat 1. Kita nyanyikan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 223 ayat 1.
yang ditetapkan untuk hari Minggu ini didasarkan terhadap kitab Sefania pasal 2 ayat 1 hingga ayat 3. Demikian: bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh dan tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengadu iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kakek langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, warta jemaat kita bisa kita baca dari WhatsApp yang ada di grup wilayah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Petrus yang kedua pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Horas Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat seluruh dunia dicekam oleh rasa takut karena virus corona, di mana sudah banyak korban jiwa dan virus corona masih terus menyebar, kita tidak bisa bergerak bebas ke sana kemari. Kita dibayang-bayangi oleh rasa takut, kita dibayang-bayangi oleh kematian, kita galau, kita khawatir, kita gelisah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan? Di tengah pandemi virus corona yang mewabah saat ini, dan melalui nafsu ini kita didorong untuk aktif memberikan respon. Tidak boleh tinggal diam atau pasif, melainkan kita harus aktif dan proaktif, dan iman kita harus tumbuh, harus hidup, dan kita tidak boleh kalah oleh karena virus corona yang mewabah saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats kita pada minggu ini, Allah telah memberikan 5 anugerah untuk bertahan dan menang melawan virus corona. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih karunia, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan kita, serta janji-janji Allah bagi kita untuk mengalahkan hawa nafsu duniawi dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah firman Tuhan, amanina, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menyapa kita saat ini, di mana kita hanya boleh beribadah secara online di rumah kita masing-masing, yang biasanya kita datang ke gereja, kita bersiap-siap dari rumah, kita datang berkumpul bersama
bernyanyi, bersalaman, tetapi melalui virus corona semuanya itu seolah-olah tertutup. Tetapi ada hal yang membuat kita bersuka cita. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bersekutu, untuk berdoa bersama dengan keluarga kita, duduk bersama dan merenungkan apa sebenarnya yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan melalui wabah virus corona. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, melalui nats ini, saya sebagai hamba Tuhan meyakinkan kita semua, tidak perlu takut. Tuhan lebih besar dari wabah virus corona. Amin. Kita tidak boleh kalah, karena Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah datang di dunia ini. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan kita supaya iman kita itu bertumbuh. Dan di ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kebajikan itu kita tambahkan pengetahuan. Apa yang kita tahu sekarang tentang wabah virus corona melalui para medis, melalui para ahli, sudah dikatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah supaya virus corona ini jangan menyebar adalah melalui jaga jarak, social distancing. Oleh karena itu kita dihimbau untuk berdiam diri di rumah. Kalau saya berdiam diri di rumah beserta dengan Ian dan anak-anak, dan saudara-saudara juga berdiam diri di rumah, itu sudah menjadi cara bagi kita membantu menolong diri kita, menolong orang lain supaya jangan ikut terpapar virus corona. Itulah yang diminta kepada kita melalui nats ini, kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan kita sudah banyak sekali, dan kita sudah membaca banyak medsos. Tetapi saya ingatkan kita, saudara-saudaraku, jangan hanya gara-gara membaca berita yang tersebar sekarang di medsos kita kebingungan, kita malas, kita khawatir, kita gelisah. Jangan. Di dalam Yesus Kristus semua itu harus kita lawan, dan tidak lama lagi virus ini akan hilang. Kenapa? Ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Itulah respon kita melalui nats ini untuk menghadapi wabah virus corona saat ini, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kuasailah dirimu. Kalau selama ini kita malas beribadah, kita malas berdoa, mari kita lawan itu, kita kuasai diri kita, dan kita duduk bersama, berlutut menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya, dan jangan ada yang malas. Amat ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sing-singkan dengan baik. Duduklah, berlututlah, berdoalah kepada Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan biarlah kita saling mendoakan. Dan di dalam pengetahuan penguasaan diri, dan di dalam penguasaan diri itu kita menambahkan ketekunan. Dan beberapa hari ini kita tekun, sekalipun beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kita dibatasi oleh karena adanya virus corona ini. Kita tidak bebas bergerak. Semua kita batalkan apa yang sudah kita rencanakan. Apakah itu pesta, apakah itu Natal, apakah itu arisan, apakah itu berkunjung ke rumah keluarga, dan yang lain-lain. Tetapi di sini seolah-olah Tuhan memaksa kita untuk duduk bersama, untuk hidup bertekun bersama dengan keluarga, untuk merenung dan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu tadi yang kita baca di dalam epistel itu. Dari Nabi Sefanya kita sudah diingatkan supaya kita jangan lari, supaya kita jangan berpikiran picik seperti dikatakan di ayat 9, supaya kita jangan menjadi buta iman. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Inilah panggilan yang harus kita ingat. Ini
Inilah yang membuat kita bersuka cita sehebat apapun virus yang melanda kita, sehebat apapun virus yang mengancam nyawa kita. Ingatlah, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Oleh karena itu kita harus menambahkan itu tadi ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan di sini adalah sikap hidup untuk selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi kita ini memang sudah ditambahi virus yang lain, yaitu melalui bacaan-bacaan yang ada di media sosial. Bukan hanya virus corona lagi, tetapi sudah banyak virus lomong-lomongan. Sekarang ini banyak orang yang menjadi lomong-lomongan di dalam berita, di media sosial. Katanya di sana sudah ada yang mati, tiba-tiba ada orang yang mati tergeletak. Selama ini sebelum virus corona ada, tidak ada berita ada seorang ibu anak yang tiba-tiba mati tergeletak. Tetapi sekarang di sana ada tergeletak, di sana ada begini, di sana ada begini. Semua seolah-olah kita diuji iman kita. Tetapi percayalah kepada Yesus Kristus. Ada Yesus yang memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu jangan buta, jangan picik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Boleh kita membaca media sosial, tetapi janganlah media sosial itu yang mempengaruhi iman kita. Iman kita harus teguh, dan itu tadi kesalehan itu kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan kepada Amina, sudahkah kamu doakan saudara-saudara yang ada di sekitarmu supaya virus corona itu jangan mendekat? Sudahkah kamu mendoakan para dokter, perawat, petugas kesehatan yang sekarang berjibaku? Dan kalau kita membaca berita, mereka bahkan tidak pulang, bahkan tidak bersama dengan keluarga, hanya karena menjalankan tugasnya demi menyelamatkan orang-orang dari virus corona. Doakanlah itu. Itulah salah satu kasih kita kepada saudara-saudara. Janganlah kita malas, ya, janganlah kita malas berdoa. Inilah kesempatan kepada kita. Dan jangan ada dari antara kita ini yang anggap entengnya berdoalah para Amina. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, buka almanak itu, baca firman Tuhan, doakan saudara-saudaramu, doakan sekitarmu, doakan dokter, doakan perawat dan yang lain-lain. Baca itu berita. Mereka mengeluh, mereka menangis, bahkan makan, minum, tidak ada waktu hanya untuk berjuang. Mereka belum dengan waktu. Kalau mereka terlambat, nyawa melayang. Itulah kuasa Tuhan, dan itulah kehebatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan memang tidak hanya kita yang takut, presiden sekalipun takut, orang miskin sekalipun takut. Hanya satu yang tidak takut, itu orang gila. Kenapa orang gila tidak takut? Karena dia mengejar. Karena ada orang gila yang kaki orang, ya kan? Dia tidak takut, dia kena virus. Sekalipun terlalu virus, dia juga peduli. Dan virus corona tidak mau sama orang gila. Kenapa? Apa dari situ? Ada maksud dari situ, ya kan? Jadi kepada kita sekarang diingatkan, ya, kita ini adalah manusia-manusia yang waras. Jangan kita mati rasa. Rasakan Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan kamu, yang datang menyelamatkan anak-anakmu, yang datang menyelamatkan sisi rumahmu. Semua kita ini sekarang, kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendekatkan kita. Amin. Oleh karena itu, kepada kita melalui inat sini, supaya kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman. Virus itu akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi tadi, Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus jauh lebih besar dari virus corona. Jadi kita tidak perlu khawatir. Sekalipun beberapa minggu ini kita harus di rumah, bersabarlah. Anak-anak kami tidak ke sekolah beberapa minggu ini, belajarlah baik-baik. Jangan bermain-main, ya. Tapi inilah kesempatan untuk kamu belajar terus menerus. Kepada yang sudah bekerja, anak kami laposo dulu, inilah kesempatan bagi kamu untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, untuk amal dan inang yang ada di rumah. Inilah kesempatan untuk saling berbagi. Mungkin selama ini kita hanya say hello, bapak atau suami pergi ke kantor,
istri tinggal di rumah, menyuci, memasak, tetapi sekarang suami ada di rumah, masih berlana lah. Tapi janganlah karena masih berlana ini semua jadi berantak. Biarlah kita nikmati ya social distancing ini dengan penuh sukacita, dan mumpung arisan juga tidak boleh, baiklah kita selalu tetap bersukacita. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Apakah kita mencuci piring, menyapu atau yang lain-lain, bisa saja. Jangan suntuk, ya, jangan suntuk. Memang bukan hanya kalian yang merasakan suntuk di rumah, semua kita merasakan itu, Tetapi inilah kesempatan yang baik bagi kita supaya kita saling mengenal diri. Mungkin selama ini kita tidak saling mengenal. Suami istri hanya mungkin kita kenal sepintas saja, ya. Tetapi sekarang disinilah aslinya kelihatan. Disinilah kita saling berbagi dan kita memuji Tuhan, kita bersyukur, dan biarlah rasa syukur kita itu menjadi pujian bagi Allah. Dan jangan bersungut-sungut, jangan kita memaki-maki yang lain, karena virus corona ini adalah yang sangat kecil sekali, tidak terlihat oleh kasat mata. Inilah yang menjadi lawan kita, ya, lawan kita. Oleh karena itu hanya imanlah yang bisa melumpuhkan itu, iman di dalam Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Carilah Tuhan dalam ibadahmu di rumah, suami, istri, dan anak-anak. Semua kita selamat dari virus corona, dan jangan ada kita yang terkena virus corona. Kalau ada yang demam, cepatlah berobat dan makanlah makanan yang bergizi. Itu kata para ahli, kata medis, supaya kita selalu tetap menjaga diri, menjaga makanan, mencuci tangan, dan yang lain-lain. Itulah yang mengingatkan kita mengenal, dan kami hamba Tuhan mengingatkan kita, dan di dalam iman percayalah ada Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa surga, yang menganugerahkan kami iman, kasih karunia, damai sejahtera, segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesehatan kami, serta janji-janji-Mu bagi kami untuk mengalahkan hawa nafsu duniawi dan mengambil bagian dalam program Tuhan. Kau Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia saat ini, yaitu wabahnya virus corona. Tuhan, semua kita hutang, dari presiden sampai orang miskin sekalipun, dan pakai semua kegiatan di stop, dihentikan, kami berdiam diri di rumah. Tapi inilah hikmat yang kami ambil, supaya kami di rumah, suami, istri, dan anak-anak, untuk bertekun lutut, berdoa, baca firman, dan kebersamaan dalam keluarga. Kau berkati, Kau jadikan Tuhan, dan biarlah kami terbebas dari virus corona, dan jangan ada yang kami yang terpapar virus itu Tuhan. Selamatkan kami, tolong kami Tuhan Yesus. Jika ada jiwa yang sakit, yang demam, yang batuk, yang pilek, atau yang apapun, sembuhkanlah melalui menjaga diri dan juga jaga jarak. Dan inilah kesempatan bagi kami Tuhan untuk menata kembali perjalanan kehidupan kami ke depan. Berkatilah jiwa Tuhan yang kami berikan dengan dari anak kecil sampai orang tua. Berkati Tuhan oleh anak kami sekalipun melalui online, tetapi tidak membatasi kami Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Bernard nomor 691. Saat ini kita menyerahkan persembahan kita untuk kerajaan Allah. Kita bernyanyi. Kita
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan Tuhanmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya